Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di El Harista. Nah, sudah aku geser gambarnya ini biar kelihatan di sini, biar nggak kelihatan itu tembokku yang indah itu. Di sini aja ya fokusnya ya. Jadi hari ini aku habis panen-panen teman-teman, tapi petik-petikannya nggak aku kasih lihat ya. Ini aku mau bongkar aja. Dan yang pertama yang tadi aku panen adalah daun kelor. Ini daun kelornya masih muda banget. Aku sengaja petik yang paling ujung-ujung saja ya teman-teman. Aku dapat segenggam, nanti bisa dipakai masak sayur bening. Dan ini aku juga ambil daun pisang. Ini pohonnya roboh karena kena angin dan miring, jadi dimanfaatkan dengan diambil daunnya. Lalu ada si pepaya. Pepayanya ini lumayan banyak karena ada 2 pohon dan dua-duanya itu aku brindili buahnya yang warnanya kuning. Jadi kali ini agak banyak ya, ada yang besar ada yang kecil, nggak apa-apa, nanti yang sudah kuning bisa dimakan duluan. Tuh kan lumayan banyak, ayo siapa yang mau, sini. Kalau ini pepaya muda, aku juga ambil yang muda teman-teman. Jadi yang muda ini nanti bisa dipakai tumis, bisa dipakai campuran sayur bening, macam-macam ya. Dan lagi setelah pepaya, kelor, daun pisang, ada juga labu yang aku panen. Ini hampir sisa-sisa ya teman-teman, sudah nggak terlalu besar, tapi karena kemarin ada jadi ambil sekalian. Lalu berikutnya ini adalah daun markisa. Daun markisa yang kemarin aku ambil di tempat yang sama. Jadi nanti yang belum melihat di mana aku ngambil daun markisa ini, lihat di video sebelumnya ya. Sore-sore surup-surup di kandang ayam aku panen daun markisa. Setelah itu ini adalah daun daluman. Nah, kalau daun daluman ini aku baru nemuin di Lombok aja teman-teman. Kalau di daerah teman-teman namanya apa? Ini tuh biasanya dipakai untuk membuat cincau hijau ya. Jadi nanti hari ini aku rencananya juga mau buat daluman itu untuk membuat es cincau hijau. Nah ini dia jadinya pepaya muda, pepaya yang sudah matang, daun kelor, daun markisa, lalu ada lagi daun daluman, daun pisang, dan juga labu. Jadi hari ini panennya dapat segini ya teman-teman. Karena tadi pas kesana nggak bawa HP, jadi nggak dikasih lihat ya petik-petikannya, hasilnya aja yang dimunculin. Masya Allah, tidak terasa ternyata satu nampan penuh ya teman-teman. Warnanya sudah seger kayak gini karena baru aja petik langsung dibawa pulang dan sekarang ditata di sini, jadi masih seger banget nih. Tanganku jadi kotor karena dari tadi bekas ini getah pepaya sama getah-getah ini semuanya. Sementara ini adalah daun daluman tadi ya teman-teman, seger banget dan ini teksturnya berbulu ya, lembut tapi berbulu, jadi nanti harus dibersihkan benar-benar bersih sebelum kita olah. Bentuknya kayak gini, tapi sebenarnya ada bermacam-macam jenis teman-teman, tapi kebetulan yang dipunya itu ya jenisnya kayak gitu. Dan ini dia, ini adalah daun markisa yang aku bilang kemarin kalau metik itu 3 daun aja di ujung seperti ini, jadi daunnya pasti muda ya. Nah ini juga tuh ada sulurnya dan sulurnya juga muda, tapi kalau memang kadang sulurnya sudah agak alot ya dibuang ya teman-teman. Hanya saja untuk daunnya itu pasti muda dan cepet banget empuk tangkainya tuh teman-teman. Tada, ini dia tuh. Seneng banget aku hari ini, dan ini sampai berat jadi nggak kuat ngangkat, ya udah gitu aja, sarangeo. Oke, selanjutnya ini adalah daun daluman tadi ya teman-teman yang sudah aku cuci. Jadi karena dia berbulu, biasanya yang bagian atas alias yang ini, yang sisi ini. Nah, yang sisi ini biasanya dia menyimpan debu ya. Teksturnya berbulu dan menghadap ke atas, jadi pasti debu akan jatuh di sini. Jadi kalau pas cuci harus benar-benar bersih ya, berkali-kali dicuci biar debu-debu itu hilang, karena nanti kan kita mau hancurin. Jangan sampai kita itu minum atau makan sari debu ya teman-teman. Kalau bawahnya sih aman-aman saja, tapi atasnya harus benar-benar bersih. Jadi ya dicuci aja berkali-kali sampai airnya itu bening ya untuk cuciannya ya.
Jangan lupa ditiriskan biar airnya yang kotor itu teman-teman tidak kecampur sama daun yang nanti akan kita haluskan ya. Secara kita akan ngambil sarinya nanti. Ini yang sudah aku tiriskan, jadi aku harus siapkan satu wadah lagi yang bersih dan aku pindahin aja daluman yang sudah dicuci dan ditiriskan ini ke wadah yang baru ya teman-teman. Nanti akan kita haluskan, kita remet-remet dengan tangan, jadi air yang kotor ini kita pisahkan dan tidak bercampur. Oke, ini dia dalumannya segini. Aku berapa banyak ya ini ya? Ini kalau tidak salah tadi itu plastik kecil tuh, plastik putih kecil. Aduh, plastik kresek yang kecil tuh teman-teman. Dan ini dapatnya segini. Aku kurang tahu berapa gram. Dan sekarang kita tambahkan air. Oh iya, ini nanti saat sudah selesai itu hasilnya akan berbentuk seperti jelly ya teman-teman, seperti cincau gitu ya. Jadi kita tambahkan air. Kalau untuk kekentalannya tergantung teman-teman. Kalau misal mau teksturnya agak lebih kental, airnya ya agak sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak. Tapi karena ini daunnya lumayan cukup banyak, jadinya aku memberi air sekitar 600 sampai 700 ml. Kalau misal ternyata teman-teman punya dan pengen coba misal kayak gitu, ya dikurangi aja. Jadi nanti dengan pemberian air yang sedikit, maka tekstur jelly yang didapat akan semakin keras. Sekarang waktunya eksekusi dan aku sudah cuci tangan. Jadi kalau ngerjain kayak gini nggak bisa satu tangan aja karena kita harus menghancurkan dia sampai benar-benar hancur. Jadi pakai dua tangan dan digini-giniin aja, dibejek-bejek. Nah teman-teman, dihancurin, dilumat-lumat. Aku biasa nyebutnya dibejek-bejek ya. Nanti kita akan hancurkan dia sampai benar-benar hancur. Kenapa nggak di blender? Enggak, kalau di blender nanti jadinya halusnya beda ya teman-teman. Lama waktu melumatkan tergantung kecepatan tangan teman-teman sendiri. Kalau memang mau cepat ya harus lebih cepat gerakannya ya. Jadi nanti itu bukan patokan, intinya adalah kita menghaluskan daun itu dengan dilumatkan dengan tangan sampai teksturnya seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar halus ya. Jadi nanti saat prosesnya itu akan muncul gelembung-gelembung seperti ini, tapi ini tidak ikut kita makan ya, nanti kan disaring. Dan ini adalah hasil saringannya, dimana gelembung-gelembung itu tertahan di saringan. Tuh airnya kayak gini, masih ada gelembung lagi. Jadi nanti kalau misal disaring lagi, gelembungnya diharapkan tidak ikut tercampur di bahan jelinya ini ya. Ini adalah saringan kedua. Oh ya, satu lagi, jangan lupa air yang digunakan itu air matang ya teman-teman, karena kita sudah tidak memasaknya lagi. Jadi setelah dihancurkan, diberi air, dihancurkan seperti ini, langsung didiamkan tanpa direbus lagi, langsung bisa dikonsumsi setelah dia keras dan mengental. Jadi tidak ada lagi memasak daun ini atau sari daun ini di atas kompor ya. Untuk itu air yang digunakan harus air yang sudah siap konsumsi, alias air mineral atau air rebusan. Nah ini dia, tinggal dimasukkan ke dalam kulkas. Biasanya untuk dia mengeras perlu waktu beberapa jam, jadi lebih amannya pagi teman-teman buat dan sorenya sudah bisa mengeras dan bisa dikonsumsi. Tinggal disiapkan dengan gula merah, gula putih, serta santan matang ya. Oke teman-teman, sembari menunggu hasil dari sari daluman tadi mengeras, ada kegiatan lain yang aku mau lakukan, yaitu aku hari ini sedang menambahkan gula putih pada air yang kutaruh di ember ya. Jadi hari ini aku akan menambahkan gula putih ini dengan larutan EM4 pertanian, dimana akan aku kasihkan pada kompos yang sudah aku kumpulkan sebelumnya. Jadi ini untuk mempercepat proses pembusukan ya teman-teman.
Aku pakai takaran kira-kira aja, jadi satu tutup botol dari larutan E4 aku campurkan dengan air. Dan ini akan aku aduk-aduk sebelum nantinya akan aku siramkan di sampah yang sudah aku kumpulkan, tepatnya sampah daun ya. Kita aduk dulu sampai rata. Kenapa harus dikasih gula? Jadi fungsinya kayak gini teman-teman. Bakteri yang ada pada larutan E4 itu membutuhkan gula sebagai sumber makanannya. Jadi untuk bisa hidup dan bisa bekerja dengan baik, dia harus kita kasih makan ya. Dan makanannya itu adalah gula. Bisa memakai molase, tetes tebu, gula merah atau gula putih. Sementara aku di rumah cuma ada gula putih, ya sudah gula putih aja yang aku pakai. Nggak usah repot-repot ya teman-teman. Dan ini dia yang akan aku siram dengan larutan dari E4 tadi. Ini adalah hatchback ya, ukuran sekitar 160 liter, dan aku akan memakainya untuk menanam sayuran, dimana tepatnya sayuran yang untuk umbi-umbian gitu ya, kacang tanah, ubi, singkong, yang kayak gitu-gitu. Ini adalah hatchback sebelahnya yang sudah aku perlakukan dengan cara yang sama, dan aku langsung pakai tanam ubi ungu teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang ubi ungunya baru mulai berkembang, lumayan bagus, lumayan subur. Jadi habis ini aku akan melakukan hal yang sama pada hatchbackku yang baru. Tuh, seger kan? Bisa dipakai masak sayur asem. Karena terlalu semangat, ini kemarin satu hatchback aku tanami dengan berbagai macam tanaman. Tuh ada labu. Ini labunya labu kabocha, baru segini tapi baru tumbuh ya teman-teman, dan macam-macam itu di situ. Oke, langsung aja sekarang aku siramkan larutan E4-nya pada hatchback yang berisi kompos tadi. Kompos yang ada di sini yaitu rumput-rumput liar yang ada tumbuh di saluran air teman-teman. Di saluran air tetangga kemarin aku cabutin. Tuh kan baik kan, aku kan bantuin bersihin ke tetangga. Jadi yang tinggi-tinggi aja aku tarik ke atas karena itu lumayan tinggi banget, ada mungkin setengah meter lebih rumputnya itu. Jadinya aku cabut dan aku taruh sini langsung. Aku berikan larutan E4 ini biar dia cepat membusuk. Nanti setelah disiram kayak gini ditutup ya teman-teman, ditutup rapat untuk mempercepat proses pembusukan. Jadi nih ya, kalau lembab gitu kan lebih cepat ya. Nanti setelah dia membusuk tinggal ditambahkan dengan campuran sekam dan juga pupuk kandang, dicampur lagi, ditaburkan agak dipiak-piak dikit gitu sambil ditabur gitu ya biar merata, dan bisa ditanami dengan tanaman yang akan kita tanamkan. Jagung ketan bibit bawa dari Bima, dan sekarang sudah mulai berbunga. Tomatnya juga sudah mulai muncul-muncul. Tuh jagungnya sudah mulai keluar bunga betinanya ya teman-teman. Tuh sudah segini, tapi ini kayaknya bakal nggak bisa besar deh, mengingat kemarin bibit yang aku tanam tuh kecil banget. Termasuk tomatnya juga bukan tomat yang gede-gede, tomatnya tomat kecil. Bibitnya hanya ngambil dari kulkas, alias tepatnya tomat-tomat busuk. Jadi teman-teman, aku tuh berkebun, ceritanya hemat ya. Bahan medianya aku ambil dari kompos daun anggur. Itu kan penyumbang kompos terbesar di dalam rumah, karena memang daun anggur banyak ya. Kalau pas lagi pruning itu kan banyak, dan itu benar-benar sangat bermanfaat sekali untuk tambahan media tanam. Sementara tanaman-tanaman ini bibitnya hanya kebanyakan tuh memanfaatkan dari dapur teman-teman. Jadi kalau misal ada cabai yang ternyata sudah mau rusak, itu kita tancapin aja
tancepin aja di pojok-pojok tanah yang kosong kayak gitu ya, di pot-pot yang kosong tancepin aja kayak gitu. Nanti kalau sudah tumbuh baru kita pisah-pisah, baru kita semai. Nggak harus dengan beli bibit yang baru. Kalau mau hasilnya yang bagus, tentu saja teman-teman harus memilih bibit yang bagus atau membeli bibit yang bagus. Tapi jika sekiranya belum ada kesempatan untuk itu, ya sudah, nggak usah bingung, kita ambil aja apa yang ada di dapur, tepatnya di kulkas. Bumbu-bumbu kita yang sudah mau rusak, kita manfaatkan. Bisa berupa cabai, tomat, lengkuas, jahe, kencur, macam-macam teman-teman, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Bahkan mungkin ada juga kacang-kacangan, kita ambil sedikit aja bagian dari itu dan kita tancapkan. Alhamdulillah bisa kok seperti ini. Ini adalah kacang yang aku beli hanya untuk sayur, tapi aku simpan sedikit dan aku jadikan bibit. Alhamdulillah sekarang sudah berbuah. Jadi semudah itu ya berkebun ya teman-teman. Oke, ini sudah sore hari dan waktunya untuk plating. Jadi dalumannya udah keras ya, dan ini udah aku siapkan es batu karena aku tuh penggemar berat minuman yang memakai es. Jadi esnya aku kasih banyak teman-teman. Tuh, ini esnya buat sendiri di rumah kan, teman-teman juga pasti kayak gitu kan bisa. Jadi esnya sesuai dengan selera ya, disesuaikan aja. Lalu ini dia. Loh, kok sudah bolong-bolong? Iya, ini tinggal sisanya teman-teman. Jadi karena anak-anak tuh suka ya, cepet banget sudah kalau sudah buat kayak gitu. Kebetulan hari ini mereka kalau mau buat tinggal ambil sendiri kayak gitu, jadi tinggal sisa deh. Jadi ini aku taruh aja ya teman-teman. Dalumannya kita ambil, kita letakkan di sini. Untuk penyajiannya, ukuran daripada kita ngambilnya pakai sendok itu disesuaikan dengan selera ya. Tapi lebih baik itu agak kecil, jangan terlalu besar karena nanti dia akan lebih mudah tercampur dengan air yang kita berikan di sini seperti santan dan gula, jadi lebih nikmat. Kalau misal potongannya terlalu besar, biasanya tawar karena kita tidak menambahkan gula atau apapun di dalamnya. Penampakannya kayak gini. Kalau sudah kayak gitu tinggal dituang sama air santan ditambah dengan gula merah dan gula putih. Udah segini aja. Tuh sudah mulai kelihatan segar kan? Disajikan dingin, nikmat banget. Jeli hijau ini atau jeli daluman ini harus segera diminum setelah dibuat ya teman-teman, karena bahannya itu mengandung santan. Dan juga dari yang tadi yang sudah kita buat tadi bisa disimpan di kulkas ya. Kalau memang nggak langsung dimakan tuh bisa disimpan di kulkas paling enggak 1 hari atau 2 hari maksimal ya teman-teman, jangan lebih dari itu, karena nanti walaupun di kulkas kita simpan, tapi kalau terlalu lama tidak segera kita konsumsi akan mengeluarkan air, jadi kurang bagus juga dan rasanya sudah mungkin kurang segar ya. Habis buat ya segera mungkin lah sehari atau sehari setengah kayak gitu, maksimal 2 hari harus segera dikonsumsi. Syukur-syukur kalau hari itu bisa langsung habis. Oke teman-teman, sudah dulu ya perjumpaan kita hari ini, panen-panen dan juga membuat es daluman di rumah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa komen positif, like, dan subscribe bagi yang belum. Sebelumnya aku ucapin terima kasih ya buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.